Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, pada hari ini ketemu lagi dengan Pak Guru dalam pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 3. Marilah kita awali dulu pertemuan kita pada hari ini, pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung anak-anakku, pada hari ini kita akan membahas di bab 3 atau pelajaran 3, judulnya Masa Remaja Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan ditulis, diambil dulu buku catatannya, pensilnya atau pulpennya, ya. Masa Remaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada dua bahasan yang akan kita bahas pada hari ini, ya, dalam bab 3 ini. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menggembalakan kambing atau domba. Itu bahasan yang pertama. Bahasan yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdagang dengan pamannya ke negeri Syam, ya. Di dua bahasan itu akan terlihat bagaimana masa remaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Langsung saja, ya. Sebelum dua bahasan itu silakan kamu catat dulu perilaku-perilaku, tingkah laku dan keberadaan masa remaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Perilaku, keadaan atau tingkah laku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika remaja. Pak Guru ulangi, perilaku, tingkah laku dan keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masa remaja. Nah, nomor 1, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa remaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa remaja sama dengan remaja-remaja yang lain. Sama dengan remaja-remaja yang lain. Sering bermain dengan temannya, sering bermain dengan temannya. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat yang memiliki sifat dan watak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat dan watak yang agak berbeda dengan remaja pada umumnya. Memiliki sifat dan watak yang berbeda, yang agak berbeda dengan remaja pada umumnya. Yang ketiga, pada saat bermain bersama teman-temannya, dengan teman-temannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sering dijadikan contoh yang terbaik. Sering dijadikan contoh yang terbaik. Yang keempat, masa remaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisi waktunya dengan mencari ilmu pengetahuan. Diisi waktunya dengan mencari ilmu pengetahuan. Yang terakhir, yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang beliau bermain, kadang-kadang beliau bermain, dan kadang-kadang pula beliau menyendiri. Dan kadang-kadang pula beliau menyendiri. Ya, itulah 5 keadaan, perilaku, tingkah laku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat remaja dan anak-anak, ya. Jadi itu gambaran umumnya ada 5, ya. Itu adalah keadaan, tingkah laku dan perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masa remaja dan anak-anak, ya. Jadi gambaran umumnya ada 5, ya. Yang pertama, cocokkan dulu, ya, nanti Pak Guru kirim catatannya sambil mungkin dicocokkan dengan catatan yang sudah kamu terima melalui video ini, dicocokkan dengan catatan yang ingin Pak Guru sampaikan nanti, ya. Yang pertama, Nabi Muhammad bermain seperti layaknya anak-anak. Terus yang kedua, tetapi beliau memiliki sifat dan watak yang berbeda, ya, dengan anak-anak pada umumnya. Terus yang ketiga, masa kanak-kanaknya, masa remajanya diisi dengan ilmu pengetahuan, mengisi dengan ilmu pengetahuan, ya. Terus beliau kadang-kadang bermain bersama teman-temannya, kadang ada waktu beliau menyendiri, ya. Itu keadaan umum masa remaja dan anak-anak Nabi Muhammad SAW. Langsung pada pembahasan yang pertama, ya, bahasan yang pertama, garis baru dulu, ya. Nabi Muhammad SAW menggembala kambing. Nabi Muhammad SAW menggembala kambing. Ya. Nomor 1, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan keberkahan kepada keluarga Halimah
kepada keluarga Halimatus Sa'diyah. Nabi Muhammad SAW memberikan keberkahan kepada keluarga Halimatus Sa'diyah, yaitu ternak-ternak yang dimiliki, atau kambing-kambing yang dimiliki oleh Halimatus Sa'diyah yang awalnya kurus-kurus, dan tidak mengeluarkan air susu, menjadi gemuk-gemuk dan banyak mengeluarkan air susu. Menjadi gemuk-gemuk dan mengeluarkan banyak air susu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, masa remaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menggembalakan kambing milik penduduk-penduduk di sekitar Mekah. Beliau mendapat upah dari pekerjaannya itu. Gitu ya. Jadi dua itu adalah bahasan kita yang berhubungan dengan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggembalakan kambing, ya. Jadi yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu setelah lahir bersama ibundanya, karena kebiasaan orang Arab saat itu adalah anaknya itu tidak disusukan sendiri, tetapi disusukan kepada orang lain. Disusukanlah Nabi Muhammad SAW kepada keluarga Halimatus Sa'diyah. Begitu Nabi Muhammad SAW dititipkan kepada keluarga Halimah, bayi Nabi Muhammad dan masa kanak-kanak Nabi Muhammad itu memberikan keberkahan. Jadi Halimatus Sa'diyah itu memiliki kambing yang kurus-kurus dan tidak mengeluarkan air susu. Begitu mendapat titipan bayi dan anak-anak dan masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW, kambingnya menjadi gemuk-gemuk. Ya, yaitu keberkahan yang diterima oleh keluarga Halimah ketika Nabi Muhammad disusukan kepada Halimatus Sa'diyah. Kambingnya yang pertama kurus-kurus menjadi gemuk-gemuk. Yang sedikit mengeluarkan air susu, lalu air susunya banyak dan berlimpah, ya. Itu keberkahan yang pertama, keberkahan Nabi Muhammad SAW ketika dititipkan kepada keluarga Halimatus Sa'diyah. Terus yang kedua, pada masa kanak-kanaknya, ya, pada masa remajanya, Nabi Muhammad SAW juga
menggembalakan kambing milik orang-orang di sekitar Mekah. Ya, di sekitar Mekah. Ya, lalu Nabi Muhammad SAW mendapat upah dari pekerjaannya itu. Ya, itulah pembahasan kita dua hal pada pembahasan Nabi Muhammad SAW menggembalakan kambing. Ya, bahasan yang kedua, Nabi Muhammad SAW berdagang ke negeri Syam. Ya, ini masih dalam masa kanak-kanaknya ya. Jadi ini semua dilalui atau dilakukan oleh Nabi Muhammad mulai anak-anak sampai umur 12 tahun ya, masih remaja ya. Kalau ukurannya sekarang SD kelas 6 ya, umur 12 tahun itu menjelang ke SMP ya, menjelang ke SMP. Nah, judulnya pembahasan yang kedua adalah garis baru dulu, Nabi Muhammad SAW berdagang ke negeri Syam. Ya. Yang pertama, ketika umur 12 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak pamannya berdagang ke negeri Syam. Ya. Yang pertama, ketika umur 12 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak berdagang oleh pamannya ke negeri Syam. Yang kedua, ketika perjalanan berdagang ke negeri Syam, di sebuah tempat peristirahatan, ya, pamannya bertemu dengan pendeta Bukhiro, ya, pendeta Bukhiro, ya, pendeta Bukhiro yang beragama Nasrani, ya, pendeta Bakhiro ya, bukan Bukhiro, Bakhiro, Bakhira, Bakhira tulisannya, bacaannya Bakhiro ya, pendeta Nasrani yang bernama Bakhiro ya. Lalu kepada pamannya Abu Thalib, pendeta ini menyampaikan bahwa pada diri Nabi Muhammad SAW ada tanda-tanda kenabian dan kerasulan. Ya, ada tanda-tanda kenabian dan kerasulan. Ya, itu yang kedua. Jadi berhenti pada suatu tempat peristirahatan, Abu Thalib bertemu dengan pendeta Bakhiro. Lalu pendeta Bakhiro itu menyampaikan kepada Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad, bahwa pada diri Nabi Muhammad SAW ada tanda-tanda kenabian dan kerasulan. Ya, ada tanda-tanda kenabian dan kerasulan. Yang ketiga, ya, lalu pendeta Bakhiro menyampaikan pesan agar rombongan Nabi Muhammad bersama pamannya tidak melanjutkan perjalanan ke negeri Syam, tapi kembali lagi ke Mekah. Ya, jadi pendeta Bakhiro yang beragama Nasrani itu berpesan kepada pamannya Abu Thalib agar Nabi Muhammad SAW dibawa pulang, tidak terus berjalan ke negeri Syam. Ya. Karena apa? Karena takut nanti Nabi Muhammad SAW dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena kebiasaan orang-orang Yahudi itu adalah membunuh para nabi, memiliki kebiasaan membunuh para nabi dan rasul sebelumnya. Ya. Jadi itulah perjalanan berdagang Nabi Muhammad SAW bersama pamannya Abu Thalib ke negeri Syam saat berumur 12 tahun. Ya. Jadi itu ya pembelajaran kita pada pagi hari ini, dua bahasan itu.
Yang pertama tadi Nabi Muhammad SAW mengembalakan kambing. Terus yang kedua Nabi Muhammad SAW berdagang ke negeri Syam. Ya, itu dulu anak-anakku pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita akhiri dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.